Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari 2 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama halnya Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Saudara, kita akan fokus dari 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cemburu adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga ada cemburu hati, kita cemburu melihat orang lebih berbahagia daripada kita. Kita cemburu ketika pacar kita diambil oleh orang lain, atau kita juga cemburu ketika pacar kita berbicara kepada orang lain. Apalagi istri kita yang kita cintai juga berbicara hal yang lain kepada orang lain, saudara. Kita seringkali terbakar rasa cemburu. Nah, saudara, mendengar kata cemburu, pasti kita akan selalu menilainya sebagai sesuatu yang negatif. Karena konotasi daripada cemburu itu adalah iri hati. Saudara, tetapi kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan tentang kecemburuan ilahi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Mereka telah dipertunangkan dengan Kristus. Karena itu dituntut kesetiaan mutlak. Jangan sampai mereka mempunyai hati yang mendua dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Demikian kata Keluaran 34 ayat 14. Saudara, ayat ini menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu, yang tidak ingin memiliki kesayangannya dimiliki oleh yang lain, saudara. Kata cemburu di sini bukan berarti iri hati, saudara, karena cemburu yang memiliki arti iri hati biasanya disertai dengan suatu tindakan mengambil milik orang lain karena ia tidak memilikinya. Saudara, bahkan di dalam Yakobus 4 ayat 4-5 mengatakan, hai saudara, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudara, dinyatakan bahwa roh Allah yang ditempatkan dalam hati kita memiliki sifat pencemburu. Karena itu kita harus menjaga perasaan Tuhan. Seringkali kita tidak sadar, saudara, bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu sudah menduakan hati Tuhan dan membuatnya cemburu. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Demikian Yakobus 4 ayat yang keempat. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah sampai roh Allah yang ada di dalam diri kita itu cemburu kepada kita oleh karena kita bersahabat dengan dunia ini. Hati kita mulai condong kepada perkara-perkara duniawi, kepada perkara materi dan kesenangan duniawi kita, saudara. Kesenangan daripada daging kita. Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Hari ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tidak melakukan hal-hal yang akan membangkitkan Allah menjadi cemburu kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Masa kita berpaling dari dia yang lebih mengasihi dunia ini?
Saudara, supaya Tuhan tidak cemburu, marilah kita hidup berpadanan dengan Injil dan melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Selamat pagi, selamat berkarya dan Tuhan berkati.